Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas UTS mengenai Conference Internet of Things. Flywheel. Flywheel adalah platform penelitian informatika yang ditujukan untuk tantangan yang terkait dengan manajemen data untuk penelitian biomedis dan dalam kolaborasi. Flywheel dimulai di Universitas dalam konteks kolaborasi penelitian pencitraan dengan orientasi kuat terhadap kemampuan reproduktivitas ilmiah. Flywheel mempunyai spesialisasi dalam merencanakan, namun juga sangat kuat dalam database biomedis. Banyak pengguna yang mengadopsi Flywheel untuk digunakan dalam mempersiapkan dan mengatur data mereka untuk mesin pembelajaran dan juga kursus berbasis web. Flywheel juga sangat cocok untuk studi multi-center. Pengguna Flywheel biasanya berusaha memaksimalkan nilai data mereka untuk mendukung penelitian dan inovasi. Flywheel menggunakan prinsip FAIR untuk data dan logaritmanya. FAIR sendiri merupakan singkatan dari Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable. Findable yang dimaksud adalah metadata dan pencarian yang mudah dicari. Accessible berarti web dan toolsnya mudah diakses. Interoperable berarti standar dan teknologinya mudah dioperasikan. Sedangkan Reusable berarti data dan sharing logaritmanya dapat di-share kembali atau digunakan kembali. Misi mereka sebagai institusi Flywheel adalah untuk fokus terhadap kerjasama penelitian yang tentunya sangat membantu institusi penelitian lainnya yang menghubungkan kehidupan sains, ilmu pengobatan klinis, dan akademisi untuk menopang penelitian dan inovasi pada bidang kesehatan. Lalu, institusi penelitian yang bekerja sama satu sama lain dapat terlihat bahwa mereka juga memiliki data, algoritma, pakar ahli yang baik untuk terus mencari inovasi. Kemudian, tujuan Flywheel adalah memungkinkan institusi atau organisasi ini untuk dapat bekerja sama secara efektif dan aman untuk mengatasi masalah kesehatan. Contohnya, di sini ada sebuah universitas yang setuju yang merupakan salah satu customer dari penelitian institusi yang menggunakan Flywheel untuk mengumpulkan data pasien dan mengamankan data tersebut, yang kemudian diteruskan ke komunitas penelitian dan sekolah ilmu pengobatan. Kemudian, untuk contoh yang lainnya adalah sebagai multi-center kerjasama penelitian untuk menguji klinis yang dilakukan oleh lebih dari satu pusat penelitian dalam proyek Alzheimer dan Down syndrome, yang dimana dilakukan pengumpulan data, mengecek kualitas yang sesuai dengan standar, dan lainnya. Transformasi digital. Contoh singkat pembelajaran mesin berskala sangat besar di apotek yang sangat besar adalah inisiatif yang mereka miliki dengan salah satu apotek terbesar di dunia di sekitar platform strategis global. Flywheel digunakan untuk menyerap volume yang besar pada uji klinis historis. Manajemen pada mesin adalah sebuah tantangan. 80% masalahnya adalah data pengelolaan. Kontrol kualitas dalam konteks ini merupakan tantangan. Melacak semua aktivitas ini dalam skala besar merupakan tantangan besar. Kita harus bisa mendokumentasikan apakah semuanya telah selesai. Ada semacam elemen ilmiah yang dapat direproduksi untuk ini. Dan ada juga semacam itu kesehatan audit yang diperlukan untuk mendukung persetujuan FDA dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu dukungan dari Flywheel untuk mesin yang mempelajari siklus kehidupan. Jadi untuk pembahasan kali ini itu dikemukakan 4 poin penting, yaitu yang pertama menemukan data yang berguna, yang kedua itu kualitas dan konsistensi, yang ketiga membuat catatan, dan yang keempat yaitu pelatihan dan penilaian. Untuk pembahasan yang pertama itu kita akan membahas mengenai penyerapan data, deidentifikasi, klasifikasi, dan pencarian yang kuat. Untuk kualitas dan konsistensi kita akan membahas mengenai pemrosesan gambar otomatis, kontrol kualitas dan template dan aturan. Kemudian yang ketiga, dalam membuat catatan, kita akan membahas mengenai metadata custom, anotasi gambar, dan alur kerja studi pustaka. Dan yang terakhir
yang keempat yaitu pelatihan dan penilaian, kita akan membahas mengenai set pelatihan otomatis, dan asal dan pelaporan. Pembahasan yang pertama yaitu menemukan data yang berguna. Jadi, dalam menentukan data yang berguna ini, kita perlu melakukan penelusuran yang andal untuk mendukung dalam kita pemilihan kelompok. Nah, di sini sumber-sumber data yang bisa kita gunakan yaitu yang pertama yaitu PACS, yaitu Picture Archiving and Communication System. Kemudian ada EMR, yaitu Electronic Medical Record. Kemudian ada digital pathology, dan kita bisa mendapatkan dari sumber-sumber lainnya. Jadi dari sumber-sumber yang ada itu kita jadikan sebuah proyeknya ada, terus kita olah datanya, kemudian dari laporan radiologi juga. Nah, di sini itu melalui Flywheel ini kita akan mencari data-datanya sehingga kita menemukan proyek yang baru, dan hasil akhirnya itu bisa menjadi pembelajaran mesin. Jadi di dalam pembahasan yang pertama ini kita akan mencari klasifikasi untuk menemukan data serupa, kemudian metadata yang dapat diperluas atau diindeks untuk pencarian, dan NLP yang digunakan untuk menambahkan struktur. Berikut ini adalah contoh penerapan NLP pada program Flywheel. Seperti contoh yang terlihat pada gambar. Laporan medis sebelah kiri biasanya ditulis pada deskripsi panjang yang sulit untuk dibaca dan sulit untuk menemukan data patologi yang diperlukan. Flywheel Gear menyediakan algoritma NLP atau Natural Language Processing bernama TBI Extractor yang menata laporan medis menjadi tabel terstruktur dan mudah dibaca. Seperti pada contoh struktur metadata pada gambar yang ada di sebelah kanan, TBI Extractor akan mengubah semua data menjadi word cloud, kemudian mengidentifikasi patologi secara spesifik dan menambahkan keterangan apakah patologinya normal, abnormal, atau datanya tidak ditemukan. Contoh lain adalah melakukan kontrol kualitas secara otomatis dari hasil pencitraan MRI dengan penerapan software MRI QC pada Flywheel. Software MRI QC yang diterapkan oleh Flywheel dapat secara otomatis melakukan kontrol kualitas pada citra MRI, mengatur hasil gambar menjadi lebih rapi dan mudah dilihat, dan menyediakan data dalam bentuk laporan matriks, sehingga hasilnya akan lebih mudah untuk dipahami. Anotasi gambar dan studi pembaca. Flywheel menyediakan daftar kerja pembaca, ROA yang terkonfigurasi, dan format ringkasan kualitatif. Flywheel memiliki penampilan terintegrasi sehingga kita bisa menyusun studi pembaca seputar gagasan pada daftar kerja, sehingga ahli radiologi dapat memeriksa, membaca, dan anotasi pada gambar tersebut, serta menjawab berbagai pertanyaan tentang gambar tersebut untuk dijadikan sebagai masukan pada pembelajaran mesin kita. Kita juga bisa membuat ROI yang dapat terkonfigurasi dari berbagai jenis bentuk dan memasukkan format ringkasan kualitatif pada Flywheel seperti memasukkan data pada spreadsheet tanpa bantuan alat. Semua data dari proyek kita akan tersimpan pada database Flywheel dan dapat diakses API, sehingga kita bisa membuat data frame yang dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran mesin kita. Selain itu, data ini juga searchable, sehingga kita bisa mengatur data dengan berbagai cara. Pelatihan pembelajaran mesin dan alur kerja pengujian. Flywheel berfokus pada proses pembelajaran mesin dan manajemen data. Flywheel bekerja sama dengan NVIDIA, yaitu sebuah perusahaan teknologi multinasional Amerika yang merancang unit pemrosesan grafis untuk pasar game dan profesional, serta ada unit chip untuk komputasi seluler dan pasar otomotif. Flywheel membantu dalam menyiapkan pelatihan data, melatih model, serta pengujian translasi. Selain itu, Flywheel membuat dan mengelola perlengkapan set, melatih, memvalidasi, dan menguji pembelajaran mesin. Flywheel juga melacak semua proses secara detail, sehingga kita punya semua rekaman mengenai versi, model yang dilatih, serta dataset. Hal ini mendukung produktivitas ilmiah dan persetujuan regulasi dari data kita. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai federated learning. Federated learning itu apa sih? Federated learning atau juga dikenal sebagai pembelajaran kolaboratif adalah teknik pembelajaran mesin yang melatih algoritma di beberapa perangkat,
terdesentralisasi atau server yang menyimpan sampel data lokal tanpa menukarnya. Pendekatan ini berbeda dengan teknik pembelajaran mesin terpusat tradisional, di mana semua set data lokal diunggah ke satu server, serta pendekatan desentralisasi yang lebih klasik yang sering mengasumsikan bahwa sampel data lokal didistribusikan secara identik. Pembelajaran gabungan atau kolaborasi ini memungkinkan banyak aktor untuk membangun model pembelajaran mesin yang umum dan kuat tanpa membagikan data, sehingga memungkinkan untuk mengatasi masalah krisis seperti privasi data, keamanan data, hak akses data, dan akses ke data yang heterogen. Aplikasinya tersebar di sejumlah industri termasuk pertahanan, telekomunikasi, IoT, dan juga farmasi. Selanjutnya adalah keunggulan dari federated learning sehingga banyak diminati dalam perawatan kesehatan, yakni yang pertama adalah banyak aplikasi memerlukan akses ke kelompok yang sangat besar dan beragam. Selanjutnya adalah masalah regulasi dan privasi data. Karena prinsip dari federated learning adalah dengan tidak menukar data, jadi data privasi dari pengguna akan lebih aman. Selanjutnya adalah dengan meningkatnya resistensi terhadap menjual data perawatan kesehatan. Selanjutnya, pembelajaran mesin sangat menjanjikan untuk perawatan kesehatan. Yang selanjutnya ada perawatan yang lebih baik dengan biaya yang lebih murah. Dan ada juga terlihat efisien ketika menggunakan dalam pengurangan resiko privasi data. Selanjutnya, tentunya akan ada tantangan ketika menggunakan federated learning. Yang pertama ada akses ke data klinis atau pasien dalam lingkungan kolaborasi. Yang kedua, pilihan kelompok di seluruh situs. Yang ketiga, ada konsistensi data. Selanjutnya, ada distribusi kelompok di seluruh situs. Dan juga ada istilah bisnis, tidak dapat mempertahankan kontrak satu kali untuk setiap keterlibatan. Pembelajaran mesin di Universitas Wisconsin. Pengembangan algoritma artificial intelligence untuk mengidentifikasi COVID-19 pada ronsen. Pada Universitas Wisconsin, terdapat 4 metode pengembangan algoritma artificial intelligence dalam mengidentifikasi COVID-19, yaitu yang pertama, terdapat PACS, atau Picture Archiving and Communication System, di mana PACS adalah filmless dan metode komputerisasi komunikasi dan menyimpan data gambar medis seperti computed radiographic, digital radiographic, computed tomographic, ultrasound, fluoroscopic, magnetic resonance, dan foto X-ray. Pada pengembangan algoritma artificial intelligence di sini menggunakan gambar ronsen dada. Yang kedua, terdapat EMR atau Electronic Medical Record, di mana EMR adalah sebuah sistem yang berisi riwayat kesehatan dan penyakit pasien, hasil tes diagnostik, data-data medis yang lain, dan informasi biaya perawatan. Pada metode EMR ini, sampel yang digunakan melalui hasil tes PCR. Tes PCR ini adalah tes yang digunakan untuk mendeteksi penyakit dengan cara mencari jejak materi genetik virus pada sampel yang dikumpulkan. Sampelnya yang dikumpulkan ini diambil melalui teknik usap hidung atau tenggorokan. Kemudian yang ketiga terdapat sistem kesehatan mitra. Di sini membutuhkan data dari 5 rumah sakit tambahan. Dan yang terakhir ada NIH atau National Institute of Health berbasis data ronsen dada, di mana dalam metode NIH berbasis data ronsen dada membutuhkan pengawasan. Dari keempat metode tersebut, menghasilkan bahwa platform data penelitian memiliki 50.000 set data, berbagai sumber, organisasi dan pencarian, pelabelan alur kerja, pelatihan alur kerja, pengujian dan evaluasi, serta aman dalam kolaborasi jarak jauh. Kemudian, dari beberapa data tersebut, di-ensemblekan dari beberapa model artificial intelligence untuk menilai COVID-19 ronsen dada. Selanjutnya terdapat flywheel dan pembelajaran federasi, di mana dalam pembahasan ini
kita dapat mengakses data secara langsung, tingkat akurasi, dan kolaborasi integrasi dengan NVIDIA Clara. Flywheel dan pembelajaran federasi terbagi 4, yaitu yang pertama, pencitraan atau imaging, yang kedua EMR, yang ketiga kumpulan data publik, dan lainnya. Flywheel menyediakan lingkungan yang aman untuk akurasi dan kolaborasi data, serta ditambah juga dengan akses yang lebih cepat menuju data dengan adanya kolaborasi bersama NVIDIA Clara sebagai rekan riset yang menjadikan akses ke dunia nyata lebih banyak tanpa perlu mentransfer data sensitif. Tidak hanya itu, Flywheel juga memanfaatkan jaringan dari lembaga penelitian tingkat atas untuk mendorong kolaborasi penelitian, karena Flywheel memiliki hubungan timbal balik terhadap lembaga seperti jaringan penelitian sistem kesehatan. Bahkan penelitian terkemuka menggunakan Flywheel untuk berkolaborasi. Demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.